aku Yola Alewa Kabesi. Nama aku Nabila Rizky Ramadhani. Aku Miftah Rahman. Aku Dita. Nama aku Evita. Jadi content writer. Sebagai KOL dan Community Specialist. Saat ini bekerja sebagai Campaign and Digital Marketing Specialist. Sebagai Social Media Specialist. Content editor. Transfer ke orang tua. Hal pertama kali setelah gajian ya? Yang pasti aku menyisakan uang ke rekening satunya. Jadi ada 2 rekening, satunya itu buat gajian, yang satunya itu memang buat kebutuhan bulanan. Ya langsung dipisah-pisahin. Buat kebutuhan sama pos keuangan kayak investasi, nabung, terus nyicil dana darurat juga. Aku nggak pernah lepas dari catatan pengeluaran. Jadi aku udah mulai nyatet itu dari awal tahun 2017. Jadi setiap hari itu aku pasti nyatet semua pengeluaranku. Setiap uang yang keluar itu aku biasanya suka. Selama ini jujur belum pernah, tapi aku memanfaatkan salah satu fitur di bank yang aku pakai. Jadi ada catatan gitu, kita sudah mengeluarkan uang berapa-berapa dan untuk apa aja kayak gitu. Catat. Aku kebetulan nyatet pengeluaran itu di aplikasi, tapi ya kadang suka mager, jadi ada yang miss. Buat Jajan buat makan. Untuk sekarang sih kebutuhan sama investasi. Jadi keinginannya itu aku tekenin. Laptop gitu, gadget, terus kayak monitor. Jadi pokoknya kebutuhan-kebutuhan buat alat-alat yang sering aku pakai buat kerja gitu. tren, buat makan, sama buat orang tua. So far buat jajan ya, sama investasi sih. Oh, tetap belum. Alhamdulillah sih udah ngerasa cukup sih. Aduh, ini pertanyaan menjebak sekali. Alhamdulillah banget sih. Kalau merasa cukup, alhamdulillah selalu merasa cukup ya. Jadi kalau nggak cukup ya dicukupin. Jadi itulah gunanya buat budgeting ya. Wow. 3-5 tahun ke depan ya. Ini tuh pertanyaan yang bagus sih. Karena aku pun jadi sadar aku nggak pernah memikirkan 3-5 tahun ke depan aku mau jadi apa. Impian Udah nikah, terus udah punya keluarga kecil, tinggal di rumah sendiri mungkin ya. Entah itu nanti akan ngontrak atau kita ambil KPR, jadi keputusannya nanti nunggu calon istrinya dulu gitu. Tapi ya. Mungkin kalau dari segi finansial sih tentunya ingin ngelebarin portofolio lagi ya. Mungkin yang lain memperluas jenjang karir juga mungkin. Amin. Emang nggak apa-apa dikasih tahu gitu? Aku malu. Cuan. Kalau dulu awal-awal aku tuh takut dengan kata investasi karena ngerasa kayak aku belum bisa nih, aku nggak ngerti nih bidang apa ini. Untuk sekarang investasi itu bener-bener kayak I have to gitu. cuan. Dulu waktu belum kenal, waktu belum belajar, investasi itu gambling menurutku. Tapi setelah belajar, menurutku dia compounding interest yang bisa mengamankan kamu di masa depan dalam waktu jangka panjang gitu. Reksadana. Aku bener-bener mulai investasi itu bulan November 2020. Aku angkatan corona juga. Kayak baru akhir 2020 kemarin. Baru awal tahun kalau nggak salah. Sudah mulai investasi sejak tahun 2018 sampai 2019 gitu. Saat menyadari bahwa aku nabung tuh nggak cukup. Gimana caranya bisa dapat return yang lebih besar daripada tabungan di bank konvensional? Karena kerja di Ekspandana. Aku ngerasa uang di tabungan tuh ya segitu-segitu aja gitu. Jujur awalnya itu karena ikutin apa yang lagi trending sekarang. Tapi setelah karena pekerjaan aku juga sekarang di Ekspandana, aku belajar juga nih sebenarnya
investasi itu harus seperti apa yang harus dipersiapkan juga kayak gitu. Jadi aku mulai lumayan melek nih dan juga belajar dulu sebelum investasi. Karena ngelihat pandemi kemarin tuh sangat berdampak sama semua orang financially gitu. Kalau misalnya aku cuma mengandalkan gaji buat di masa depan, itu merasa itu nggak bakal cukup gitu. Jadi aku pikir cara apa ya yang kira-kira bisa melipat gandakan uang tanpa aku perlu ketemu Dimas Kanjeng atau aku tanpa perlu miara tuyul atau babi ngepet gitu. Terus kayak oh ya udah ternyata ada yang namanya investasi ini kan. Tuh 7,8. Songong ya 7,8 doang. 8 deh. 7 10. Menantang banget loh, maksudnya investasi ya kan banyak jenisnya ya, ada yang kayak low risk sampai high risk gitu kan, dan tapi semua bidang itu kan kayak perlu ditekuni baik-baik, apalagi saya sendiri bukan dari major pendidikannya bukan yang ekonomi, jadi bener-bener dari nol banget belajarnya dari basic kan, jadi itu menurut aku menantang banget gitu, karena kalau lo salah nge-planning, lo strateginya salah, ya itu kan ada risikonya ya, maksudnya uang kita bisa hilang lah atau ya rugi lah kalau kita misalnya main di saham kayak gitu kan. Pakai fitur ada namanya nabung rutin kayak gitu. Ketika udah gajian gitu langsung disisihkan buat investasi sama yang pengeluaran kamu sehari-hari. Aku mulainya dari budget ya, kayak begitu dapat salary itu kayak langsung dibagi-bagi aja biar diri ini tuh tidak mudah tergoda sama setan di e-commerce gitu kan, ada diskon sedikit oleng dia. Ya, aku pakai DCA ya, dollar cost averaging. Konsisten aja segini dimasukin ke RDPU, terus aku split ke RDS sama obligasi. Pakai metode budget 50-30-20, tapi 30 sama 20-nya ditukar. Jadi yang 30-nya buat investasi, 20-nya buat ya seneng-seneng gitu. Pengeluaran aku sebulan itu cuma sekitar 30-40%. Misalnya aku tabung sih dan aku investasikan gitu. Setiap habis gajian itu langsung aku ambil nih berapa sekian persennya itu buat aku masukin ke reksadana. Jangan, aku malu. Yang lain aku malu, masih kecil. Sebenarnya aku nggak nentu ya. Kayaknya aku cuma sekitar 10% dari pendapatan gitu. Buat miskin kali ya. Belum berani untuk coba investasi di instrumen lain, nanti resikonya yang lebih tinggi. Mungkin kalau yang pertama tantangannya itu karena belum nemu urgensinya dulu, tapi itu ya. Sekarang tantangannya mungkin susah untuk stick to the budget. Karena kita kan harus fleksibel kan ngatur budget itu gitu. Sementara ada beberapa hal yang aku tuh kalau dikasih opsi untuk fleksibel tuh jadi kayak susah ngontrolnya gitu. Dulu ya sampai sekarang juga sih kadang ada tantangannya tuh karena nggak punya wawasannya. Jadi aku tuh emang nggak berani melakukan sesuatu tanpa ada bekal ilmu yang cukup gitu. Dan yang kedua waktu itu adalah takut uangnya hilang sebenarnya. Kayak belum siap gitu. Wah nanti kalau duit aku hilang berapa? Gimana nih gitu. Aku harus benar-benar nge-planning. Aku mau ngapain aja, apa yang harus aku beli, apa yang aku butuh, itu harus aku catat biar nggak ada pengeluaran yang mendadak. Belajar tentang instrumen investasi yang lain gitu, apalagi untuk instrumen investasi dengan tingkat resiko yang lebih tinggi. Memperbanyak self reminder gitu loh, start with your why gitu. Cari side hustle. Ngobrol sama teman yang udah pernah investasi. Waduh, pesan. Buat yang belum mau investasi, apapun alasan kalian, aku bakal bilang nggak apa-apa gitu. Karena semua orang punya timing investasinya yang berbeda. Jangan FOMO, jangan takut. Salah itu nggak apa-apa. Nah makanya tadi dengan catatan yang kamu mulainya tuh awal-awal dari dana yang kecil aja dulu gitu, seminimal mungkin. Yang penting kamu belajar sesuatu dari ketika kamu start buat mulai investasi. Jadi jangan takut buat mulai. Di Expandana kita banyak banget konten-konten, banyak banget event-event, dan teman-teman bisa pelajari tuh
dari konten-konten itu dan juga ikut event-event kita. Jangan sia-siakan masa muda kalian hanya untuk senang-senang saja gitu, karena hidup nggak cuma buat saat ini, tapi untuk saat nanti kita tua juga gitu. Mendingan mulai dari sekarang aja. Pastiin cash flow-nya udah positif, jangan ikut-ikutan temennya atau jangan ikut-ikutan tren, karena kondisi keuangan setiap orang itu beda-beda. Jadi, Kapan Kamu mau Mau mulai investasi, Temukan strategi investasi yang tepat buat dirimu sendiri. Kalau kamu punya cerita seputar tantangan dan kesulitan dalam berinvestasi yang pernah dialami, kamu bisa juga loh share ke Expandana. Kirim ceritamu melalui email ke hello@expandana.id dengan subjek email Money Confession. Syarat dan ketentuan lengkapnya bisa kamu lihat di kolom deskripsi. Like video ini, subscribe, turn on notification, dan sampai jumpa di video berikutnya.